Salam, perkenalkan nama saya Nelson Christian, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi secara singkat tentang pengertian teori belajar kognitif. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang dipakai untuk menjabarkan proses mental dan bagaimana seseorang bisa terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan pembelajaran dalam dirinya sendiri, kemudian mengolahnya menjadi pengetahuan baru berdasarkan apa yang telah dipelajari. Kelebihan dan kekurangan daripada teori kognitif. Kelebihan daripada teori kognitif adalah dapat meningkatkan motivasi, kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, dan dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa dan memilih pelajaran yang tepat bagi siswa atau anak. Nah, kekurangan daripada teori kognitif ialah teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Teori ini dianggap sulit dipraktikkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian yang jelas, dan juga teori ini tidak menyeluruh bagi semua tingkat pendidikan. Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori belajar kognitif. Yang pertama, Piaget. Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Piaget juga mengatakan bahwa belajar merupakan proses identifikasi dan pengintegrasi stimulus informasi yang baru melalui skema atau tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi bermakna bahwa proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Akomodasi merupakan pembentukan skema baru atau mengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangan yang baru. Ekuilibrasi bermakna bahwa keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Periode perkembangan anak menurut Piaget. Ada 4 tahapan perkembangan kognitif anak dari Piaget. Yang pertama, tahap sensorimotor itu berlaku bagi usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret dimulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Yang terakhir, tahap operasional formal mulai dari umur 11 hingga 18 tahun. Teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Perkembangan kognitif manusia ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dengan menghadapi suatu rangsangan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Yang ketiga, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa adalah alat komunikasi antar manusia. Perkembangan kognitif anak terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. Yang pertama, tahapan yang pertama yaitu enaktif. Tahap enaktif ini seseorang melakukan aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya, dalam memahami dunia sekitar, sehingga anak menggunakan pengetahuan motorik misalnya sentuhan, gigitan, pegangan, dan lain-lain. Yang kedua, tahapan ikonik. Tahapan ikonik ini seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi. Yang ketiga, tahapan simbolik. Tahapan simbolik ini seseorang telah mampu memiliki ide atau gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami lingkungan sekitar, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, dan sebagainya dalam berkomunikasi yang dilakukan dengan menggunakan simbol. Langkah-langkah dalam menerapkan proses belajar. Langkah-langkah ini ada 4. Yang pertama, advanced organizer, yang bermakna bahwa penyampaian awal tentang materi yang dipelajari siswa diharapkan secara mental akan siap untuk menerima materi kalau mereka mengetahui sebelumnya apa yang akan disampaikan. Yang kedua, progressive differential. Materi pelajaran yang disampaikan guru hendaknya bertahap, diawali dengan konsep yang umum kemudian dan juga ke hal-hal yang khusus disertai dengan contoh. Yang ketiga, integrative reconciliation. Penjelasan yang diberikan oleh guru tentang kesamaan dan perbedaan konsep yang telah mereka ketahui dengan konsep yang baru saja mereka pelajari. Yang terakhir, consolidation.
Pemantapan materi dalam bentuk menyajikan lebih banyak contoh atau latihan sehingga siswa lebih bisa memahami dan selanjutnya siap menerima materi yang baru. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga materi ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.